Selamat siang. Perkenalkan nama saya Tesania Seri Areni Zebua, NIM 201377011. Saya berasal dari Prodi Teknik Pertambangan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mewawancarai teman saya, rekan saya, Mona. Baiklah. Pada Mona dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Baiklah, perkenalkan saya Mona dengan NIM 201377021 dari Prodi S1 Teknik Pertambangan. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan wawancara mengenai perkuliahan secara daring. Baiklah, kita akan mulai. Sebelumnya Mona berasal dari jurusan mana ya? Saya sendiri berasal dari jurusan Teknik Pertambangan. Apa sih motivasi Mona sehingga Mona memilih jurusan tersebut? Motivasi utama saya memilih jurusan Teknik Pertambangan adalah karena prospek kerjanya yang tinggi. Kan kita kuliah tujuannya untuk mempersiapkan diri ke dunia kerja. Terus saya juga penasaran gimana sih teknik pertambangan itu. Jadi saya juga termotivasi karena ingin mendalami dunia pertambangan. Selain itu, saya pribadi sendiri pun tidak munafik. Artian dalam tidak munafik di sini tuh mengarah ke gajinya yang besar gitu kan. Membuat saya juga tergiur untuk mengambil jurusan ini. Oke. Selama Mona berkuliah nih, pengalaman apa aja sih yang Mona dapat di jurusan teknik pertambangan? Nah, pengalaman yang saya rasakan dan alami selama berkuliah di teknik pertambangan itu yang paling menarik itu saat masa pengkaderannya. Di teknik pertambangan itu dikenal dengan adanya masa pengkaderan. Nah, di situ tuh yang dilatih itu adalah mental kita, attitude, dan juga dapat bisa menambah wawasan kita. Selain itu, kita juga dapat membangun relasi dan berkenalan dengan senior-senior tambang. Oh, begitu. Kan kita tahu nih pada masa-masa ini kita lagi mengalami masa pandemi ya. Kita pasti dituntut untuk melakukan pembelajaran secara daring. Apakah menurut Mona, apakah kelebihan atau kekurangan dari pembelajaran daring itu? Kalau menurut saya pribadi, yang lebih dominan itu kekurangan dari proses pembelajaran daring ini daripada kelebihannya. Karena kekurangannya itu seperti bagi kita nih mahasiswa baru tidak bisanya beradaptasi dengan dunia perkuliahan dan tidak bisanya berkenalan secara langsung dengan teman-teman. Selanjutnya materi yang diberikan dosen pun jadi sulit dimengerti kan karena beberapa dosen itu cuman ada yang ngasih materinya lewat website kampus seperti e-learning gitu kan. Jadi kadang dosen-dosen itu nggak masuk untuk menjelaskan materinya lewat Zoom. Jadi kayak kesulitan gitu buat ngerti materinya. Terus kelebihan dari proses pembelajaran daring itu ya pastinya sangat meminimalisir penularan COVID-19 ini kan, menurut saya sih gitu. Berarti lebih banyak yang negatifnya daripada positifnya ya? Iya, begitulah. Jadi selama Mona berkuliah, pasti ada kendala-kendala ya, baik itu mata kuliah umum maupun mata kuliah jurusan. Apa aja sih kendala-kendala dari kedua mata kuliah tersebut? Nah, kalau kendala-kendala dari mengikuti mata kuliah tersebut, ya pastinya karena ini daring, jadi yang kayak tadi ya susah untuk mengerti materinya yang disampaikan dosen uh, karena tidak langsung gitu kan. Kita kan kebanyakan lebih mengerti secara langsung dijelaskan gitu kan, tatap muka langsung gitu. Kalau lewat Zoom itu kadang ada kendala-kendala lainnya seperti masalah jaringan untuk mengikuti perkuliahan daring. Ada juga selain itu tugasnya juga banyak. Kadang materi itu nggak dijelaskan, tetapi tugasnya udah ada gitu. Iya, ya.
gitu. Jadi selama kuliah ini kita kan harus perlu penguasaan materi ya. Bagaimana sih penguasaan materi selama daring ini? Apakah ada juga yang menguasai atau kurang menguasai atau bagaimana, Mona? Kalau saya pribadi nih kurang menguasai. Soalnya kan karena ada beberapa mata kuliah itu yang materinya cuman itu tadi yang disediain cuman lewat e-learning, terus kita yang bahas sendiri. Sedangkan kita kadang ada mata kuliah itu yang baru kita temuin di masa perkuliahan, padahal sebelumnya kita belum ada belajar itu. Jadi susahnya di situ. Gitu. Oh gitu. Gimana sih cara Mona menghadapi tantangan-tantangan kayak gitu? Kadang kalau untuk menghadapi tantangan-tantangan kayak gitu tuh kadang kayak lebih banyak nanya sama temen yang ngerti atau lebih banyak membaca aja gitu. Mencari ilmu dari jurnal atau baca-baca yang di Google gitu. Oh ya, jadi dituntut juga harus menguasai ya, Iya, nggak perlu harus tanya dosen dulu gimana gitu ya. Jadi mahasiswa baru ya kan. iya jadi mas. Jadi rencana Mona ke depannya, oke. Jadi rencana Mona ke depannya di jurusan teknik pertambangan itu apa aja? Jurusan, ya Kalau rencananya. saya ke depannya rencananya lebih aktif aja di perkuliahan, terus lebih banyak membaca aja tentang dunia pertambangan itu gimana sih, dan lebih berusaha aktif baik itu di forum jurusan ataupun forum universitas, dan ingin mengikuti beberapa organisasi juga gitu. Berarti perbanyak apa ya? Menggali ilmu sendiri gitu ya, sama berorganisasi yang penting kan? Ya, soalnya kan kita mahasiswa baru juga harus kenal apa itu dunia pertambangan juga. Iya. Oke, Mona, terima kasih atas kesempatan kali ini. Iya, Semoga kedepannya Mona juga lebih baik dalam menghadapi perkuliahan. iya, Nisa, makasih juga ya.